Malam di Madinah turun perlahan seperti tirai hitam yang terhampar dari ufuk ke ufuk. Udara terasa hangat, tetapi angin dari utara menghembus pelan membawa aroma tanah dan dedaunan kurma yang bergesek lembut. Di antara rumah-rumah dari tanah liat yang padat, lampu minyak berkelip dan membuat bayangan panjang bergerak perlahan di dinding-dinding. Kota itu tidak pernah benar-benar tidur, tetapi malam selalu membuatnya terasa lebih tenang, seakan seluruh penduduk sedang mencoba melepaskan lelah dari hari panjang yang baru saja usai. Di salah satu bagian kota yang lebih tinggi, berdiri rumah besar seorang lelaki yang sangat dikenal di Madinah. Namanya Ka'ab bin Al-Ashraf. Ia memiliki perilaku lembut dalam berbicara, tetapi keras dalam kebencian. Ia seorang penyair dengan kemampuan luar biasa menyusun kata, dan ia seorang pedagang kaya yang kebunnya membentang sejauh mata memandang. Namun, bagi sebagian penduduk Madinah, terutama mereka yang telah memeluk ajaran baru, Ka'ab adalah ancaman yang tidak pernah berhenti bergerak. Ka'ab duduk di beranda rumahnya, memandang langit yang tidak berbintang malam itu. Ia membawa secawan minuman dan mengayunkan kakinya perlahan. Setiap gerakannya disertai wajah yang penuh pikiran. Sebentar kemudian, ia berkata dengan suara rendah seakan berbicara pada dirinya sendiri. Kata-kata harus lebih tajam dari pedang. Jika pedang memenggal tubuh, maka kata-kata dapat memutus ikatan dalam hati manusia. Aku akan membuat mereka saling benci kepada Muhammad. Aku akan membuat seluruh jazirah menolak kehadirannya. Di belakangnya, seorang penjaga yang telah bertahun-tahun melayaninya melangkah mendekat dengan gugup. Ia memegang tombak pendek dan menunduk sedikit sebelum bicara. Tuan Ka'ab, aku mendengar bahwa Tuan akan kembali membuat syair yang menyerang mereka. Banyak orang di pasar sudah mulai gelisah, sebab beberapa kabilah bertanya-tanya apakah kedamaian Madinah akan tetap terjaga. Ka'ab menoleh perlahan, wajahnya berubah tajam seperti pisau yang baru diasah. Syairku adalah kebenaran. Jika mereka gelisah hanya karena kata-kataku, maka itu berarti kata-kataku berhasil. Aku tidak akan berhenti. Bahkan jika seluruh kabilah mengeluh, aku akan tetap berbicara. Sementara itu, di sisi lain, kota yang lebih sunyi, Muhammad duduk bersama beberapa sahabatnya di sebuah rumah kecil yang sederhana, namun terasa penuh kehangatan. Lampu minyak di sudut ruangan menerangi wajah-wajah mereka dengan cahaya kekuningan. Mereka baru saja menerima laporan dari beberapa penduduk bahwa Ka'ab telah kembali dari perjalanan ke utara dan mulai menyusun syair baru yang menghina keluarga kaum muslimin. Ia tidak hanya menulis syair, tetapi juga aktif pergi ke berbagai kabilah, memprovokasi mereka untuk memerangi Madinah. Seorang sahabat bernama Sa'ad berbicara dengan wajah tegang. "Wahai Muhammad, kami mendengar bahwa Ka'ab mengumpulkan para penyair lain dan berbicara tentang bagaimana ia ingin memecah persatuan di Madinah. Ia mengatakan bahwa ia akan membuat kaum muslimin kehilangan penghormatan di mata suku-suku sekitar." Muhammad mendengarkan dengan tenang, meski nada suaranya kemudian mengandung kesedihan. "Aku mengetahui kebenciannya. Ia melukai kehormatan keluarga kita dengan kata-katanya. Namun yang lebih berbahaya adalah upayanya mengajak orang lain menyerang kota ini. Jika ia terus melakukan itu, maka perang bisa pecah kapan saja." Abu Jabir, seorang sahabat lainnya yang pernah dekat dengan komunitas Yahudi, maju selangkah. "Aku bertemu beberapa orang yang tinggal dekat rumah Ka'ab. Mereka mengatakan bahwa ia berencana pergi lagi ke utara untuk mengajak kabilah besar memerangi kita. Ia tidak hanya menyusun kata-kata, ia melakukan lebih dari itu." Muhammad menutup matanya sesaat. "Madinah membutuhkan ketenangan. Kita telah berusaha menjaga kesepakatan damai. Namun, jika seseorang menggunakan kata-katanya untuk menghasut pembunuhan dan perang, maka itu tidak lagi sekadar syair." Beberapa sahabat saling berpandangan. Kemudian seorang sahabat yang bernama Muhammad bin Maslamah
berkata dengan suara mantap, "Jika engkau mengizinkan, aku akan berbicara dengan Ka'ab. Ia mengenalku. Ia tahu aku terkadang melakukan perdagangan dengan beberapa kerabatnya. Aku dapat mendekatinya tanpa menimbulkan kecurigaan." Muhammad memandangnya cukup lama sebelum berkata, "Aku tidak ingin tindakan yang tergesa-gesa. Jika engkau memilih jalan itu, lakukanlah dengan sangat hati-hati. Jangan melampaui batas." Malam berikutnya, ketika bulan naik tinggi dan awan tipis bergerak seperti kabut lembut, Muhammad bin Maslamah bersama 3 rekannya berjalan menuju rumah Ka'ab. Langkah mereka perlahan karena mereka tidak ingin menarik perhatian siapapun. Mereka melewati pasar yang sudah hampir kosong, mendengar suara kambing yang mengembik di kejauhan, dan merasakan angin malam yang membawa aroma kayu kering. Ketika tiba di gerbang besar rumah Ka'ab, 2 penjaga menghentikan mereka. Salah satu penjaga bertanya, "Apa yang membuat kalian datang malam-malam seperti ini?" Muhammad bin Maslamah menjawab, "Aku ingin bertemu dengan Ka'ab. Katakan padanya bahwa aku membawa kabar penting." Penjaga itu masuk ke dalam. Lalu beberapa saat kemudian Ka'ab muncul dengan senyum yang terlihat lebih seperti kelihayan daripada keramahan. Ia mengangkat kedua alisnya dan berkata, "Muhammad bin Maslamah, aku tidak menyangka engkau akan datang ke rumahku pada jam seperti ini. Masuklah." Mereka masuk ke dalam ruang tamu yang luas. Lampu minyak banyak sekali. Aromanya seperti adas manis dan kulit kayu. Dindingnya dihiasi permadani dari Syam. Ka'ab duduk di kursi rendah, menatap tamunya. "Katakan," ujarnya, "apa yang membuatmu datang?" Muhammad bin Maslamah menunduk pelan seolah memendam beban besar. "Aku datang karena aku tidak lagi kuat hidup seperti ini. Aku ingin meninggalkan ajaran Muhammad. Hidup semakin sulit. Kami harus berbagi harta, kami harus ikut aturan, dan aku merasa terikat pada sesuatu yang membuatku tidak bebas." Ka'ab tampak sangat puas mendengar itu. Ia tertawa singkat, kemudian berkata, "Akhirnya ada seseorang yang mulai membuka mata. Aku selalu mengatakan bahwa ia hanya membawa kesulitan bagi kalian. Jika engkau ingin pergi, engkau tidak sendiri. Banyak orang menunggu ini." "Aku membutuhkan bantuanmu," ujar Muhammad bin Maslamah. "Aku ingin memastikan bahwa jika aku keluar, aku memiliki perlindungan. Aku ingin engkau mendukungku." Ka'ab berdiri, menuang minuman ke dalam cawan, lalu berkata, "Aku akan menyiapkan apapun yang kau butuhkan, asal engkau benar-benar jujur." Namun kemudian Ka'ab mencondongkan tubuhnya dan berkata, "Tapi aku ingin memastikan bahwa engkau tidak datang untuk menguji aku. Ada banyak orang yang ingin mengetahui apa yang aku rencanakan." Muhammad bin Maslamah menjawab, "Aku hanya membawa diriku. Tidak ada alasan lain." Percakapan itu berlangsung lama. Mereka berbicara tentang banyak hal, sebagian benar, sebagian lagi tipu muslihat. Ketika akhirnya Muhammad bin Maslamah dan rekan-rekannya keluar, Ka'ab sama sekali tidak curiga bahwa pertemuan itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Malam berikutnya, Muhammad bin Maslamah mengajak Ka'ab bertemu di luar kota. Tempat yang dipilih adalah lembah kecil dengan bebatuan hitam dan beberapa pohon kecil yang tumbuh di sela-sela tanah yang keras. Malam itu gelap, sangat gelap, seakan langit sengaja menyembunyikan bulan agar manusia tidak dapat melihat terlalu jauh. Ka'ab datang dengan penuh percaya diri. Ia membawa beberapa orang, tetapi memerintahkan mereka menunggu jauh di belakang. Ia berjalan mendekat sambil tersenyum, merasa bahwa ia kini memiliki seorang yang telah keluar dari ajaran Muhammad. Ia merasa dirinya semakin besar dan semakin berpengaruh. Namun, apa yang terjadi pada malam itu akan dikenang oleh sejarah. Dan dari titik inilah kehidupannya dan kehidupan penduduk Madinah berubah selamanya. Langkah kaki Ka'ab terdengar jelas di antara bebatuan lembah yang terserak. Malam itu begitu gelap,
sehingga hanya bentuk samar tubuhnya yang terlihat. Angin padang pasir membawa suara lembut yang hampir seperti bisikan, seakan lembah itu sendiri mengetahui bahwa sesuatu yang penting sedang terjadi. Muhammad bin Maslamah dan para rekannya berdiri menunggu beberapa langkah dari tempat yang disepakati, masing-masing dengan perasaan campur aduk antara tegang dan waspada. Ketika Ka'ab semakin dekat, ia membuka kedua tangannya, seolah menyambut saudara lama yang tidak bertemu bertahun-tahun. Muhammad bin Maslamah, aku datang seperti janjiku. Malam ini sangat gelap, tetapi aku merasa tempat ini cocok untuk berbicara lebih jujur daripada di rumah. Apa yang ingin engkau bicarakan? Muhammad bin Maslamah menatapnya dengan wajah yang tetap tenang. Aku ingin memastikan sesuatu sebelum aku benar-benar meninggalkan ajaran Muhammad. Aku ingin melihat apakah engkau benar-benar dapat dipercaya sebagai pelindung, dan apakah engkau bersedia mendukungku apapun yang terjadi. Ka'ab tersenyum besar, senyum yang tampak dibuat-buat, namun penuh keyakinan diri. Tentu saja aku dapat dipercaya. Aku selalu mengatakan bahwa orang-orang seperti engkau akan menemukan jalan pulang padaku. Katakan saja apa yang kau butuhkan. Salah seorang rekan Muhammad bin Maslamah yang sejak tadi berdiri dalam diam, maju setapak. Ia berkata dengan suara sangat pelan, "Kami mendengar bahwa engkau memiliki rencana besar untuk mengguncang Madinah. Kami ingin tahu apakah rumor itu benar. Jika kami meninggalkan ajaran Muhammad, kami harus tahu siapa yang akan berdiri di pihak kami." Ka'ab menoleh pada orang itu dan tertawa rendah. "Rumor itu benar. Aku sudah lama ingin membuat para pemimpin kabilah bangkit melawan Muhammad. Aku berbicara dengan mereka. Aku membuat mereka memahami bahaya yang mengancam. Mereka mulai mendengarkanku. Jika kalian ingin bergabung denganku, maka kalian akan berada di pihak yang benar." Ia kemudian melirik ke arah Muhammad bin Maslamah dan berkata, "Aku ingin menunjukkan rasa percaya diriku. Mari kita berjalan sedikit lebih jauh, hanya aku dan engkau, agar kita dapat berbicara tanpa perlu mendengar suara kaki orang lain." Muhammad bin Maslamah mengangguk, "Baik, aku ikut berjalan bersamamu." Mereka berjalan beberapa langkah menjauh dari rekan-rekannya. Namun, para rekannya tetap berada dalam jarak yang cukup dekat untuk bertindak jika diperlukan. Malam itu terasa semakin gelap, seakan lembah menutup diri dari cahaya apapun. Hanya suara angin yang bergerak melintasi tanah. Ka'ab menatap langit sejenak sebelum berkata, "Engkau adalah seorang lelaki yang cerdas. Engkau tidak cocok mengikuti seseorang yang membuat hidupmu semakin sulit. Mereka yang mengikuti Muhammad terlalu banyak berkorban. Mereka kehilangan harta. Mereka berbagi makanan sampai hampir tidak tersisa. Engkau lebih cocok berdiri bersamaku. Aku bisa memberimu banyak." Muhammad bin Maslamah menatapnya dalam-dalam. "Jika engkau ingin aku menjadi orang yang mempercayaimu, maka aku ingin engkau menunjukkan bahwa engkau juga mempercayaiku. Lepaskan baju pelindungmu. Engkau tidak perlu takut di hadapanku." Ka'ab agak terkejut. "Mengapa aku harus melepasnya?" "Karena," jawab Muhammad bin Maslamah, "engkau selalu curiga pada orang lain. Jika engkau ingin aku melihat bahwa engkau benar-benar yakin aku tidak datang untuk mencelakaimu, maka lepaskanlah." Ka'ab memandangnya lama, kemudian tertawa kecil. "Baik, baik, aku akan menuruti permintaanmu, karena aku yakin engkau datang dengan niat baik." Ia melepaskan baju besinya perlahan. Bunyi logam bergesekan terdengar jelas dalam keheningan malam. Setelah itu, ia menunduk untuk menempatkan baju pelindung itu di atas batu. Saat ia berdiri kembali, ia berkata dengan nada santai, "Sekarang, apakah engkau puas?" Muhammad bin Maslamah mengangguk. "Sekarang aku ingin menunjukkan bukti terakhir bahwa aku ingin keluar dari ajaran Muhammad. Aku ingin memegang kepala rambutmu sebagai tanda
bahwa aku menghormatimu. Di antara orang kami, memegang rambut seseorang adalah tanda kepercayaan." Ka'ab menoleh dengan sedikit rasa bangga. "Silakan, tidak ada yang perlu aku takutkan." Saat Muhammad bin Maslamah memegang rambut Ka'ab, ia sedikit mendekat. Ka'ab tersenyum dan berkata, "Engkau mulai terlihat seperti seseorang yang benar-benar meninggalkan mereka. Mungkin aku bisa memberimu posisi penting di antara orang-orangku." Tetapi pada detik itu juga Muhammad bin Maslamah memberikan tanda halus kepada rekan-rekannya. Rekan pertamanya melangkah maju, kemudian dua yang lain mengikuti gerakan cepat tersebut. Ka'ab baru menyadari ada sesuatu yang salah ketika ia merasakan tarikan kuat pada rambutnya. "Apa yang kalian lakukan?" teriaknya dengan suara yang tiba-tiba berubah panik. Muhammad bin Maslamah menjawab dengan suara tegas, "Engkau mengancam seluruh penduduk Madinah. Engkau menghasut banyak orang untuk memerangi kami. Engkau tidak berhenti meski sudah diberi kesempatan untuk hidup berdampingan." Ka'ab berusaha melepaskan diri, tetapi tekanan yang menghimpitnya terlalu kuat. Dalam hitungan detik, suasana berubah menjadi sangat tegang. Angin seakan menahan napas. Lembah terasa sepi seperti kuburan. Dan kemudian, dalam benturan kehendak antara takut dan keberanian, perlawanan Ka'ab pun berhenti. Tubuhnya terkulai perlahan, jatuh tanpa suara keras. Hanya gesekan kain dan batu yang terdengar. Para sahabat mengatur napas mereka yang terengah-engah. Muhammad bin Maslamah memandang tubuh Ka'ab yang tergeletak dan berkata dengan suara pelan, "Semoga ini dapat menghindarkan perang yang lebih besar." Setelah itu, mereka mengangkat tubuh Ka'ab dengan hati-hati untuk memastikan tidak ada orang yang menemukannya sebelum mereka kembali ke kota lembah. Itu kembali sunyi. Angin mengusap pasir lembut dan malam yang gelap menjadi saksi dari berakhirnya seorang lelaki yang telah lama menabur kebencian. Ketika mereka kembali ke Madinah, kota itu masih tertidur. Lampu-lampu minyak mulai padam satu persatu. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada malam itu. Namun gelombang perubahan perlahan mulai bergerak. Orang-orang yang selama ini hidup dalam ketakutan mulai mendapatkan kembali rasa aman mereka. Namun kisah ini belum berakhir, karena peristiwa malam itu akan membawa berbagai dampak bagi banyak orang di Madinah dan luar Madinah. Dan perjalanan kehidupan para sahabat pun masih sangat panjang. Fajar mulai merayap perlahan di balik bukit-bukit rendah yang mengelilingi Madinah ketika para sahabat tiba kembali di kota. Warna langit berubah dari hitam pekat menjadi biru keabu-abuan, lalu berangsur-angsur memunculkan semburat merah muda. Suasana masih sangat tenang. Tidak ada suara selain ayam jantan yang berkokok dan derik pintu kayu yang bergerak tertiup angin pagi. Aroma embun dan dedaunan basah menyelimuti udara. Muhammad bin Maslamah dan rekan-rekannya berjalan dalam diam. Tidak ada yang berbicara, seakan setiap kata akan membuat beban perasaan mereka semakin berat. Mereka sadar bahwa apa yang telah terjadi bukanlah sesuatu yang ringan. Itu bukan sekadar tindakan terhadap satu orang, tetapi sesuatu yang akan menggema di seluruh kota. Mereka menahan napas setiap kali langkah kaki mereka menginjak tanah, berharap tidak ada mata yang memerhatikan mereka. Setibanya di dekat rumah Muhammad, mereka berhenti. Muhammad sudah menunggu di sana. Wajahnya tenang, tetapi ada sorot prihatin yang sulit disembunyikan. Muslim bin Aus, salah satu rekan yang ikut dalam perjalanan malam itu, menunduk dengan hormat dan berkata, "Pelan, kami telah melakukan apa yang engkau izinkan." Muhammad mengangguk perlahan. "Apakah ada yang terluka?" "Tidak," jawab Muhammad bin Maslamah. "Namun hati kami terasa berat." Muhammad menatap mereka satu persatu. "Apa yang kalian lakukan bukan untuk kepentingan pribadi. Kalian melakukannya untuk menjaga keselamatan banyak orang. Ka'ab telah lama menyebarkan kebencian dan fitnah. Ia menggerakkan kabilah demi kabilah untuk menyerang kita."
jika ia tidak dihentikan, perang akan terjadi dan rakyat kecil akan menjadi korban. Para sahabat kembali menunduk. Tidak ada yang membantah. Namun, semua merasakan kelelahan, baik fisik maupun batin. Muhammad memberi isyarat agar mereka masuk ke dalam rumahnya untuk beristirahat sejenak sebelum matahari terbit sepenuhnya. Di luar, Madinah perlahan hidup kembali. Para perempuan mulai menimba air dari sumur. Para pedagang membuka pintu kedai. Anak-anak berlari-lari keluar rumah membawa roti datar yang baru matang. Belum ada yang tahu bahwa salah satu tokoh paling berpengaruh di kota itu telah tiada. Namun, ketidaktahuan itu hanya sementara. Ketika matahari naik semakin tinggi, kabar mulai menyebar. Pada awalnya, hanya bisikan-bisikan kecil. Beberapa orang Yahudi yang tinggal dekat kebun anggur Ka'ab menemukan bahwa rumah tuan mereka sangat sepi, pintu belakang terbuka. Seekor hewan peliharaan milik Ka'ab berkeliaran tanpa penjaga. Di dalam rumah, lampu minyak yang biasanya menyala sepanjang malam telah padam. Mereka saling pandang, lalu memanggil beberapa tetangga. Salah seorang dari mereka berkata dengan suara gugup, "Aku tidak melihat Ka'ab sejak malam tadi. Ia biasanya sudah terlihat sejak subuh, tetapi hari ini sepi sekali." Orang lain menjawab, "Aku mendengar suara langkah kaki malam tadi, tetapi aku pikir itu hanya penjaga." Ketika pencarian dilakukan hingga mencapai pinggiran lembah, barulah mereka menemukan sesuatu yang membuat semua orang kaget. Tubuh Ka'ab ditemukan tidak jauh dari tempat ia bertemu dengan Muhammad bin Maslamah Wajah. Orang-orang yang menemukannya berubah pucat. Ada yang menjerit, ada yang berlari kembali ke kota untuk melaporkan. Kabar itu menyebar seperti api menyambar ilalang kering. Dalam waktu singkat, seluruh sudut kota membicarakannya. Beberapa orang Yahudi berkumpul sambil menangis dan berteriak, "Siapa yang melakukan ini? Siapa yang berani membunuh Ka'ab?" Namun, meskipun banyak yang bertanya, tidak ada yang berani menuduh secara terbuka. Sebagian dari mereka memahami bahwa Ka'ab telah lama memprovokasi berbagai kabilah dan menghasut peperangan. Ada yang menyadari bahwa ia telah melampaui batas, tetapi tetap saja kematiannya membawa kejutan besar. Di rumah Muhammad, beberapa sahabat mendekat sambil membawa kabar itu. Rumor tentang Ka'ab sudah menyebar kemana-mana. Banyak orang Yahudi sedang berkumpul dan bingung tentang apa yang telah terjadi. Muhammad berdiri dan memandang mereka dengan mata yang penuh keteguhan. Mereka marah, tetapi mereka juga tahu bahwa Ka'ab adalah orang yang tidak pernah berhenti menebar permusuhan. Aku berharap mereka tidak terburu-buru membuat keputusan. Tak lama kemudian, beberapa pemimpin Yahudi mendatangi rumah Muhammad. Mereka datang dengan wajah tegang, tetapi tidak agresif. Salah satu di antara mereka berbicara dengan suara berat, "Kami mendengar bahwa Ka'ab telah dibunuh. Apakah engkau tahu siapa yang melakukannya?" Muhammad memandang mereka tanpa menghindari tatapan. Ka'ab telah mengkhianati kesepakatan damai yang dibuat di Madinah. Ia menabur kebencian, ia menyerang kehormatan keluarga dengan syairnya, dan ia mencoba mengajak kabilah lain untuk memerangi kota ini. Ia telah melakukan tindakan yang dapat menghancurkan Madinah dan membunuh banyak jiwa. Jika seseorang mencegahnya, maka itu dilakukan untuk menyelamatkan banyak orang. Para pemimpin itu saling berpandangan. Mereka tidak menemukan bantahan yang kuat, sebab sebagian besar dari mereka juga tahu bahwa Ka'ab telah lama menimbulkan kegelisahan, bahkan di antara kaumnya sendiri. Salah satu dari mereka berkata lirih, "Kami tidak ingin terjadi perang di kota ini, kami hanya ingin ketenangan." Muhammad menjawab, "Kedamaian adalah untuk semua. Selama kita memegang perjanjian, tidak akan ada seorang pun yang dirugikan." Ucapan itu menenangkan mereka, meskipun bayang-bayang kehilangan masih ada di wajah mereka. Mereka pergi meninggalkan rumah itu dengan langkah pelan, seolah-olah memikirkan banyak hal yang belum selesai. Sementara itu, malam demi malam berikutnya di Madinah
menjadi lebih damai. Tidak ada lagi syair yang menghina keluarga. Tidak ada lagi provokasi kepada kabilah luar. Para pedagang dapat kembali berjualan tanpa takut bahwa perang akan datang kapan saja. Namun, bagi para sahabat yang melakukan tugas malam itu, kenangan tentang apa yang terjadi tidak mudah hilang. Mereka sering termenung, merenungkan beratnya keputusan yang mereka ambil. Pada beberapa malam, Muhammad bin Maslamah duduk sendirian di halaman rumahnya, menatap langit yang dipenuhi bintang rekannya. Harits pernah mendekatinya dan berkata, "Apakah engkau merasa bersalah?" Muhammad bin Maslamah menjawab pelan, "Aku merasa berat, bukan karena aku menyesal, tetapi karena aku memahami bahwa hidup akan selalu penuh keputusan sulit. Aku tidak suka menghunus pedang, tetapi jika aku tidak melakukannya malam itu, mungkin anak-anak di Madinah akan hidup dalam ketakutan sepanjang hidup mereka." Harits duduk di sampingnya dan berkata, "Terkadang kami harus menjadi dinding agar badai tidak menghancurkan rumah." Dan malam itu pun berakhir dengan keheningan yang dalam. Hari-hari setelah kematian Ka'ab berjalan dengan perubahan yang lambat, namun jelas Madinah terasa lebih tenang, seolah beban besar yang selama ini menggantung di udara akhirnya lenyap. Namun, meskipun demikian, bukan berarti kehidupan kembali sepenuhnya tanpa gejolak. Ketegangan halus masih terasa di antara beberapa kelompok masyarakat. Ada yang kehilangan pemimpin, ada yang merasa lega, dan ada pula yang takut bahwa peristiwa itu akan menimbulkan retakan baru. Pada suatu pagi, ketika matahari baru mulai naik dan cahaya keemasannya menyentuh atap-atap rumah tanah liat, beberapa orang Yahudi berkumpul di pasar. Mereka berbicara dengan suara rendah. Sebagian dari mereka telah menerima kematian Ka'ab sebagai konsekuensi dari tindakan-tindakannya. Tetapi sebagian lain masih diliputi kebingungan dan kesedihan. Seorang lelaki bernama Nashir menatap langit sambil menghela napas panjang. "Aku pernah mengenal Ka'ab sejak aku masih muda. Ia memang keras dan tajam dalam berbicara, tetapi ia juga seorang penyair yang cerdas. Melihat ia mati seperti itu sangat mengguncangku." Seorang teman di sampingnya berkata, "Aku pun merasa demikian, tetapi Ka'ab telah menimbulkan terlalu banyak musuh. Banyak orang yang khawatir akan kata-katanya. Ia menyerang keluarga orang lain. Ia memprovokasi suku-suku. Ia membuat bahkan saudara kami sendiri takut." Nashir menunduk dan mengusap wajahnya. Benar, namun tetap saja sulit menerima bahwa ia pergi begitu saja. Pembicaraan mereka terdengar oleh beberapa muslim yang sedang lewat. Namun, tidak seorang pun yang menanggapi, karena mereka tahu bahwa masa-masa itu membutuhkan kesabaran dan kehati-hatian. Tidak ada yang ingin memperkeruh suasana. Sementara itu, di kediaman Muhammad, suasana juga berubah. Banyak orang datang mencari petunjuk. Ada yang takut serangan balasan dari kaum yang kehilangan kaumnya. Ada pula yang masih menyimpan pertanyaan, mengapa seseorang seperti Ka'ab harus dihadapi dengan tindakan tegas seperti itu. Di suatu sore, seorang perempuan tua datang dengan langkah lambat, membawa keranjang berisi roti datar. Ia berhenti di depan rumah Muhammad dan meminta izin untuk berbicara. Ketika diizinkan masuk, ia berkata, "Aku hanya ingin tahu apakah semua ini akan berakhir damai. Aku memiliki cucu-cucu dan aku tidak ingin mereka tumbuh dalam rasa takut." Muhammad memandangnya dengan lembut. Kedamaian adalah sesuatu yang kita semua inginkan dan kita akan menjaganya. Tidak ada yang perlu kau takutkan. Selama kita memegang perjanjian antar suku, semuanya akan tetap aman. Tidak ada yang ingin kembali ke masa penuh kegelapan. Perempuan tua itu mengangguk pelan. Ia merasa lebih tenang setelah mendengar kata-kata itu. Ia lalu pulang dengan langkah yang lebih ringan. Hari semakin maju. Musim mulai bergeser. Angin panas perlahan berubah menjadi angin yang lebih ringan dari arah utara. Pasar Madinah kembali ramai. Para pedagang memajang kurma, gandum, kain, dan kulit hewan. Anak-anak kembali berlari-lari di sekitar sumur.
tertawa, dan memercikan air satu sama lain. Kehidupan terasa bergerak seperti biasa. Namun, bagi para sahabat yang terlibat dalam peristiwa malam itu, bayangannya masih sering menghampiri dalam keheningan. Salah satu dari mereka, Abu Malik, sering duduk seorang diri di samping sumur pada waktu malam. Ia memandangi permukaan air yang memantulkan cahaya bintang. Suatu malam, ketika ia sedang duduk sendirian, seorang sahabat lain bernama Tsauban menghampirinya. "Engkau sering duduk di sini sendirian," kata Tsauban dengan suara pelan. "Apakah engkau sedang memikirkan malam itu?" Abu Malik menghela napas panjang. "Ya, aku tidak bisa melupakannya." Bukan karena aku menyesali tindakan itu, tetapi karena aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan menjadi bagian dari sesuatu yang sebesar itu. Tsauban duduk di sampingnya. Tidak ada dari kita yang menginginkan tugas itu. Tetapi, jika kita tidak melakukannya, maka yang akan menderita adalah seluruh kota ini. Kadang-kadang, seseorang harus berdiri di tengah badai agar yang lain tetap terlindungi. Abu Malik menatap bintang-bintang di langit. "Aku berharap dunia tidak harus selalu seperti itu." Tsauban tersenyum kecil. "Dunia akan tetap memiliki badai. Namun, orang-orang seperti kita berada di sini untuk memastikan bahwa badai itu tidak memusnahkan segalanya." Keduanya diam, mendengarkan suara angin yang melewati pohon kurma. Di kejauhan, terdengar suara seruling seorang penggembala yang sedang mengantar ternaknya pulang. Suara itu menggema lembut, membawa ketenangan dalam kegelapan malam. Beberapa minggu kemudian, utusan dari beberapa kabilah datang ke Madinah. Mereka ingin mengetahui keadaan setelah kematian Ka'ab. Mereka khawatir bahwa tindakan itu akan memicu perang antara suku-suku. Namun, ketika mereka melihat bahwa kehidupan di Madinah tetap damai, mereka mulai memahami bahwa apa yang dilakukan para sahabat bukan untuk kepentingan kekuasaan, tetapi untuk menjaga keseimbangan kota. Salah seorang utusan bernama Harun berkata kepada penduduk Madinah, "Kami mendengar banyak rumor. Ada yang mengatakan bahwa Madinah akan jatuh dalam kekacauan. Tetapi ketika kami datang ke sini, kami melihat anak-anak tertawa, pasar tetap ramai, dan orang-orang berjalan dengan tenang. Ternyata apa yang kami dengar hanyalah ketakutan yang dibesar-besarkan." Salah seorang pemuka Madinah menjawab, "Kami semua ingin menjaga kedamaian. Beberapa tindakan memang terlihat keras, tetapi kadang diperlukan demi keselamatan banyak orang." Utusan itu mengangguk dan berkata, "Aku lihat kalian sungguh-sungguh menjaga keharmonisan. Semoga kedamaian ini panjang." Dalam pertemuan itu, banyak suku yang memastikan kembali perjanjian damai mereka dengan Madinah. Mereka melihat bahwa kota itu bukanlah ancaman, meskipun beberapa tindakan tegas harus diambil untuk menghentikan provokasi. Pada malam berikutnya, ketika seluruh penduduk sudah kembali ke rumah mereka, Muhammad berjalan melewati jalan-jalan kecil bersama beberapa sahabat cahaya. Bulan menerangi tanah yang berpasir. Di langit, awan tipis melintas seperti sapuan kuas. Ia berhenti di tepi sebuah sumur dan berkata, "Setiap tindakan kita akan selalu disaksikan oleh hati kita sendiri. Jika hati jernih, maka yang kita lakukan tidak akan membakar kita dari dalam. Namun, jika hati gelap, maka tindakan baik sekalipun akan terasa salah." Para sahabat mendengarkan ucapan itu dengan penuh perhatian. Muhammad melanjutkan, "Apa yang terjadi pada Ka'ab adalah hal yang berat, tetapi ia telah memilih jalannya sendiri. Ia ingin menyalakan api besar di Madinah, dan jika api itu dibiarkan menyala, tidak akan ada seorang pun yang aman. Ingatlah bahwa menjaga kedamaian adalah tugas yang paling berat." Mereka semua mengangguk. Angin malam berhembus lembut, seakan membawa ucapan itu menyebar ke seluruh kota. Hingga hari ini, banyak kisah tentang peristiwa itu
masih diceritakan dengan cara yang berbeda-beda. Namun, di antara mereka yang hidup pada masa itu, semua sepakat bahwa apapun yang dilakukan malam itu lahir dari upaya menjaga perdamaian, bukan menabur permusuhan. Dan dari situlah Madinah melanjutkan hidupnya, perlahan membangun masa depan yang lebih tenang. Hari-hari di Madinah terus berjalan, dan perlahan bayang-bayang ketegangan mulai memudar. Namun, dampak dari kematian Ka'ab masih terasa di beberapa sudut kota. Ada bisikan-bisikan halus di pasar, ada percakapan lembut di sudut rumah-rumah, dan ada pandangan penuh tanya dari beberapa penduduk yang masih mencoba memahami makna dari semua yang telah terjadi. Namun, kehidupan tetap bergerak, seperti aliran air sungai yang tidak pernah berhenti meski batu-batu besar mencoba menghalangi. Di antara masyarakat Madinah, hidup seorang lelaki bernama Rabi'iyah, bukan sahabat dekat, bukan pula seseorang yang sering terlibat dalam urusan politik kota. Ia hanyalah seorang pembuat tali dari serat kurma, namun ia termasuk orang yang cukup peka terhadap perubahan suasana. Suatu sore, ketika ia sedang memintal tali di depan rumahnya, ia melihat tetangganya, seorang lelaki Yahudi bernama Yashir, berjalan dengan langkah berat. Rabi memanggilnya dengan suara lembut, "Yashir, engkau tampak lelah. Apakah sesuatu sedang menghimpit hatimu?" Yashir berhenti dan menatap Rabi dengan mata yang tampak muram. "Aku hanya sedang memikirkan masa depan. Setelah kematian Ka'ab, banyak orang dari kaumku masih gelisah. Ada yang takut, ada yang marah, ada yang bingung. Aku sendiri tidak tahu harus berpihak pada perasaan yang mana."